dan kebenaran. Dalam suratku telah kutuliskan kepadamu supaya kamu jangan bergaul dengan orang-orang cabul. Yang aku maksudkan bukanlah dengan semua orang cabul pada umumnya dari dunia ini, atau dengan semua orang kikir dan penipu, atau dengan semua penyembah berhala. Karena kita demikian, kamu harus meninggalkan dunia ini. Tetapi yang kutuliskan kepada kamu ialah supaya kamu jangan bergaul dengan orang yang sekalipun menyebut dirinya saudara adalah orang cabul, kikir, penyembah berhala, pemfitnah, pemabuk, atau penipu. Dengan orang yang demikian janganlah kamu sekali-kali makan bersama-sama. Sebab dengan wewenang apakah aku menghakimi mereka yang berada di luar jemaat? Bukankah kamu hanya menghakimi mereka yang berada di dalam jemaat? Mereka yang berada di luar jemaat akan dihakimi Allah. Usirlah orang yang melakukan kejahatan dari tengah-tengah kamu. Jadi saat itu Paulus mengatakan ada dosa dalam jemaat yang bahkan tidak ada di orang-orang dari bangsa lain saat itu, yaitu ada jemaat yang melakukan pencabulan dengan istri ayahnya. Amin ya. Kita tahu bahwa ada seorang wanita yang bernama Maria Magdalena. Dia bukan saja melakukan pencabulan, tetapi dia seorang pelacur. Dia melakukan pencabulan dengan banyak suami orang pastinya. Banyak dosa yang dilakukan. Tetapi saat melakukan pentobatan, Tuhan Yesus membela Maria Magdalena di depan banyak orang. Yang bisa saja Tuhan Yesus saat itu ikut dirajam. Orang-orang saat itu sudah memegang batu untuk melempari wanita itu. Tuhan Yesus berkata, kalau tidak ada yang berdosa, lemparilah wanita ini. Kalau tidak, ya jangan. Tidak ada yang melempari. Karena mereka sadar mereka semua berdosa. Dan di sini Paulus mengatakan, jangan bergaul dengan pencabul, orang kikir, pemfitnah. Paulus ada alasan karena mengatakan seperti itu. Karena Paulus tidak boleh menghakimi. Yang dihakimi itu siapa? Jemaat yang melakukan pencabulan tadi. Paulus menghukum. Tetapi karena Paulus tahu dia tidak boleh menghakimi, yang menghakimi nanti Allah lewat Tuhan Yesus, jemaat diminta untuk tidak bergaul dengan orang-orang tersebut. Dengan orang yang bagaimana? Yang sekalipun menyebut dirinya saudara adalah orang cabul, kikir, penyembah berhala, pemfitnah, pemabuk, penipu. Dengan orang yang demikian janganlah kamu sekali-kali makan bersama-sama. Alasannya apa? Tidak boleh. Karena Paulus tidak boleh menghukum, tidak boleh menghakimi orang-orang yang bukan jemaat Paulus, orang-orang yang di luar Tuhan Yesus. Paulus tidak boleh menghakimi, sehingga Paulus memberikan perintah agar tidak bergaul dengan orang-orang seperti itu. Orang kikir, orang yang suka cabul, orang penyembah berhala. Amin ya. Tetapi kita harus ingat juga, seorang Maria Magdalena saksi saat Tuhan Yesus bangkit